sama desainer yang terkenal di Indonesia gitu. Karakternya waktu mungkin bisa dilihat di trailer, menurut aku ikonik ya, berantem pakai dress, pakai heels, terus terlihat kuat ya seperti namanya The Brute gitu. Dia adalah anak yang emang jagonya buat baku hantam geng ini gitu. Nah tapi kenapa si The Brute ini, Sarah ini pengen join ke pencurian ini? Kan maksudnya kenapa nggak dipalakin aja satu-satu kan? Oh iya ya, bisa sih. Iya kan? Si Sarah ini tuh adalah pacarnya Piko. Dia juga butuh BU kebetulan, dan dia bergabung di pencurian ini karena emang mau bantuin Piko juga. Jadi selain karena dia cinta, dia juga BU. Gitu. Iya. Realistis saja bos. Iya benar. Cinta nggak pakai harta gimana bos? Masa sih? Oke, ini menarik nih. Ternyata ada cinta dan BU ya. Iya. Menarik. Baiklah, terima kasih Aglinda yang boleh tepuk tangan ini, Hap. Terima kasih. Kita akan lompat ke Piko. Ini harusnya Piko nih di endorse sama permen kopi ya. Ditanya, kok Piko? Gitu kan bisa masuk ya kan ditanya. Cuma sayang tidak ditangkap ya. Padahal ini Visinema loh. Sayang kok Piko tidak join di sini. Kan lo iya kan, maksudnya kan kalau nyolong kan emang nggak ngantuk, ya kan? Sorry, gue punya filosofi kopi. Wah benar. Jadi bentrok. Maaf ya. Jangan. Oh iya. Jangan dilanjutin ya. Oke. Gak enak. Filosofi kopi. Ada filosofi kopi di Melawai sama di Barito baru buka. Filosofi kopi mau bikin permen kopi nggak mas? Berarti kita tunggu nanti ada permen kopi ya. Lupa lagi gue yang itu. Aduh. Oke. Selanjutnya Piko, Iqbal Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Australia? Iya. Keren. Apa sih? Loh ya keren. Lah, ya. Saya tanya, Mbak dari mana? Ini pakai baju seragam pasti dari kantor. Tendean kan? Iya. Tendean. Mbak dari mana? Rumahnya di mana? Bintaro. Lu dari mana? Lu dari mana, Bang? Australia kan? Keren lah bro, gila. Oke, Piko dari Australia. Good day, mau nanya apa tadi yang lupa? Oh iya, karena seorang Ari Irham sebagai seorang aktor loncat-loncat karakternya. Apakah ini termasuk yang paling susah dipelajari dan dimainkan? Yes. Tuk-tuk? Iya memang. Kenapa? Karena di sini gue belajar ngedrift. Hah? Beneran? Oh, oke. Ada workshopnya, terus gue bawa truk. Ada workshopnya juga. Karena kan gue itu gak bisa bawa mobil manual kan. Udah 5 tahun apa 4 tahun gue gak nyetir mobil manual gitu, dan bawa dan nabrakin. Oh iya, nabrakin juga. Oh, pantesan produksi termahal Visinema. Pakai truk lagi nabrakin deh. Astaga. Oke. Terus? Dan ya itu suatu tantangan buat gue juga sih, karena gue belum pernah ngelakuin hal-hal yang seperti nabrak, ngedrift dan lain-lain gitu di kehidupan gue gitu. Makanya ini jadi tantangan banget buat gue gitu. Wah, menarik ya. Menarik nih. Berarti nyetir, apalagi sih yang beda dari karakter secara emosionalnya, secara karakternya? Secara karakternya Tuk-Tuk itu adalah anak dari seorang ayah yang kerja di bengkel, jadi otomatis dia kerja di bengkel juga sama Gofar gitu, karena kan kita adik kakak gitu. Dan kita berdua tuh punya impian untuk bisa buka bengkel sendiri gitu loh. Oke. Dan untuk bisa lepas dari ayahnya. Jadi ya udah, si Tuk-Tuk ini dia driver, suka balapan malam-malam, cari duit, dan si Gofar ini tim ahli teknisinya lah. Menarik nih. Gofar tim teknisinya Tuk-Tuk. Iya. Gitu. Kalian saudaraan enggak? Adik kakak? Adik kakak. Kakaknya siapa? Gue. Oh, oke. Adiknya berarti Gua. Anda kan? Oh iya, pasti Tuk-Tuk lah. Masa yang pertanyaan apa itu? Baiklah. Oke, berarti kalian saudaraan. Iya. Ada pendekatan kalian benar-benar kayak saudara nggak? Maksudnya kalian ada jadi tinggal serumah gitu, metode acting gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Oke. Pendekatannya gimana kalian berdua berarti sebagai saudara?
Kita main bareng terus aja nggak sih? Iya, kita main bareng terus ngobrol terus ada satu kejadian gitu. Yang kita sing banget, gerakan kita tuh sama persis gitu. Jadi kita bingung kan mau bisnis egg-nya ngapain, di belakang lagi pada dialog, kita di depan doang gitu. Terus kita bingung, kita lihat-lihatan. Terus gue megang AC, dia megang AC juga. Barengan. Terus gue lihat-lihatan, wah udah mulai aneh nih. 1, 2, 3. Terus tiba-tiba gue bisnis egg lagi lihat jam, dia lihat jam juga. Gue lihat jam lagi. Gak jelas ini. Udah terlalu ngaco ini. Jadi udah langsung connect ya berarti. Iya. Oke, menarik nih. Boleh tepuk tangan buat Ari Irham. Kita akan melihat dia ngedrift di sini. Dan yang terakhir sebagai Gofar, Umay Sahab. Sekut. Katanya bukan, ternyata sama. Sutradara. Ini pistol mainan yang tadi lu yang pegang kan? Iya. Gimana rasanya pegang? Kurang Iya, ya nonton film. Gimana rasanya pegang pistol mainan? Nonton film Amerika. Gue dari kecil udah megang pistol main. Ternyata kecil main pistol bagus. Oke. Bentar ya, pertanyaannya sebenarnya belum selesai itu soalnya. Oke. Kalian pada bangun yang bobo. Halo, Pak, selamat sore. Selamat sore semuanya. Iya, oke, selamat datang. Ini Umay lagi sih. Gofar ini baru di tongkrongan, bener ya? Kalau di sini ditulisnya seperti itu. Yang paling menghibur di tongkrongan? Kayaknya paling bodor aja sih, maksudnya dan paling clumsy gitu loh. Apakah dekat karakternya dengan Umay? Iya sih, gue gampang menjatuhkan barang-barang yang di sekitar gue. Pokoknya clumsy banget sih. Gue dan Gofar gitu, kedekatannya sih itu. Kenapa ada menjatuhkan barang-barang clumsy? Kenapa diajak ini? Bahaya ini paling bahaya. Yang bikin gagal lu jangan-jangan. Itu kan biar ada bumbunya film. Terus semuanya jago. Iya. Oke. Jagonya seorang Gofar itu apa sih berarti? Gue kayak yang tadi Tuk udah bilang, teknisi mobilnya dia kan. Gue montir sih sebenarnya. Jadi Tuk kan suka balapan, dan gue sebagai abang yang suportif dan suka dengan mobil-mobil ini juga ngebantuin dia, tapi sebagai montirnya, nggak sebagai drivernya gitu. Inventor juga kan? Iya. Inventor apa? MacGyver. Itu Gofar ya, oke. Makanya karakter gue sama Tuk kan juga penting biar kita nggak dimatiin di sequel sih. Jangan ya. Oh gitu. Oke, kan baru bisa ngobrol sama Mas Angga langsung. Iya. Gak usah di depan orang banyak ini dong. Kalian lah. Oh. Udah disampaikan secara privat ini biar semua pada. Jadi dari reading pertama, Iya. privat dan langsung sekarang. Cari backingan ya, boleh. Baik, kalau begitu tepuk tangan untuk semua yang terlibat di produksi Wancuri Raden Saleh. Nah, sebelum saya akan langsung ke 3 pertanyaan dari teman-teman media yang ada di sini, sebelum nanti akan ada sesi tanya jawab one on one. Kayaknya ini enak foto dulu kali ya. Udah pada standby kamera ya. Oke, foto. Mau duduk atau berdiri? Berdiri. Ya, silakan kalian berdiri. Oh, maksudnya oke, ya semua yang di sini berdiri. Oh, mau. Silakan. Oke. Oke, siap. Kiri dulu kalian, kiri. Kirinya kalian, kiri. Oke, cukup. Cukup kiri. Tengah. 2 Agustus. Tengah bawah nggak ada loh mas, tengah aja udah. Nggak usah improve. Ya, boleh ya. Tengah aja. Kanan. Oke. Oke, sudah? Cukup? Oke, baiklah, silakan duduk kembali. Dan kami akan buka langsung 3 pertanyaan dari teman-teman media. Siapa yang mau nanya? Siapa dari media mana? Jangan lupa nama dari media mana. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, tolong dikasih lewat nonanya. Nona Visinema. Oke. Halo. Saya Kisah dari Volix, mau tanya buat Mas Angga. Yang keras. Ini kan
kalau nggak salah loh ya, ini film heist pertama di Indonesia. Ya sayanya aja yang nggak tahu gitu ada film heist yang main di Indonesia gitu. Kalau boleh tahu referensinya apa aja waktu mau bikin film ini, terutama yang film heist gitu. Makasih. Kalau yang pertama mungkin enggak, karena pernah ada The Professional kalau nggak salah ya. Terus I think Comic 8 juga harusnya heist ya. Jadi mungkin bukan yang pertama. Tapi mungkin bisa dibilang di sini secara skala ya bukan cukup ya, sangat besar gitu ya. Kita sampai ngeblok SCBD 4 hari untuk bikin salah satu adegan pencurian ya gitu, karena kita pengen ngasih scale yang nyata gitu ya. Kalau referensi apa ya, waktu saya bikin malah sebenarnya saya ingin menghindari banyak referensi, karena kalau misalnya saya nonton beberapa film heist atau banyak film heist gitu atau film tentang pencurian, ketika itu dimasukin ke cerita di Indonesia kayaknya agak nggak mungkin gitu. Karena dan kemudian saya pengennya bikin film ini lebih ke aksi drama yang kalau penonton kita nonton itu mereka bisa membayangkan mereka ikut serta dalam pencurian tersebut, atau ini sesuatu yang bisa mereka lakukan juga gitu. Jadi level of amatirnya tuh kita tekan, kita kejar gitu supaya lebih fun, supaya jadi lebih seru. Makanya kenapa karakternya jadi anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi. Terus sebenarnya saya malah banyak belajar dari saya nonton Filosofi Kopi lagi gitu. Karena ini kan ada 2 karakter yang sebenarnya pendekatannya mirip gitu ya. Jadi ada dua sahabat yang punya objektif sama dalam cerita gitu kan. Dan kemudian bagaimana mereka berinteraksi dan dinamikanya seperti apa. Lalu kemudian saya belajar lagi dari Cahaya Timur gimana bisa membagi screen time juga plot wise kepada 6 karakter supaya mereka semua bisa punya motif dan jadi penting yang sama gitu. Maksudnya karakternya penting yang sama. Kayak jadi saya ngebayanginnya malah ini tuh kayak lagi bikin sport drama gitu, dimana karakternya banyak, it's a team, dan nggak boleh ada satu karakter pun yang ngerasa kalau dia nggak ada tuh filmnya nggak apa-apa gitu. Jadi saya lebih banyak sebenarnya ngambil banyak, terus saya banyak referensi dari film-film yang di luar heist. Karena ketika saya ngambil banyak film pencurian, saya pusing liar sendiri, karena ini gimana ya ngerjain di Indonesia ya gitu kan. Nggak mungkin jadi Ethan Hawke gitu kan nggak mungkin jadi Ocean dan teman-temannya gitu misalnya, agak sulit gitu. Jadi ya balik lagi ke film-film yang pernah saya bikin, dan kemudian ketemu sama pendekatan di mana kalau biasanya pendekatan anatomi karakternya tuh lebih karena kebutuhan aksi doang gitu. Tapi di sini tuh sebenarnya saya ngelihatnya, makanya kenapa saya bikinnya kayak saya pendekatannya malah lebih banyak ke ke film-film tentang tim olahraga, karena ngebayangin berenam ini tuh kayak satu sistem manusia gitu. Ucup sama Vela tuh otaknya, dan mereka otak kiri otak kanan gitu ya. Dan yang satu engineer punya cara berpikir yang runut tapi cepet. Terus yang satu tuh anak bisnis yang ngelihatnya selalu pakai helicopter view gitu. Terus abis itu punya seniman kayak Pico yang jadi hatinya gitu, yang selalu menghadapi segala sesuatunya lebih ke perasaan dulu sebagai seorang seniman.
Tapi juga untuk lari kita butuh tuk-tuk untuk jadi kakinya, butuh Gofar jadi tangannya, dan butuh Sarah sebagai nerve dan ototnya untuk semua ini bisa bergerak. Dan itu yang kemudian jadi cara saya berpikir sama Monji untuk bikin setiap belokan ceritanya sebenarnya gitu sih. Malah nggak ada sama sekali film heist ya mas, referensinya sekali lagi ya. Karena kalau nontonin sih semua gue tonton ya, nang cuman pusing nang. Iya. Maksudnya misalnya nyebut satu judul film gitu ya, mau disamain lah di sana syutingnya $100 juta gitu kan. Iya sih. Ya kan di sini jadi bandara, bukan jadi film. Ya, sama jadi mall. Di sana jadi film. Gue nggak mungkin lah nyamain. Jadi daripada gue harus ngejar apa yang ada di rak DVD gue gitu, mendingan ya gue bikin cara gue sendiri. Ya itulah ketemu dengan model-model. Malah jatuhnya gue nonton film sport gitu. Terus nonton dokumenter klub bola, kayak ada beberapa dokumenter yang menurut gue seru untuk bisa ngelihat gimana caranya menghadirkan 6 karakter ini dengan lebih equal gitu secara plot juga screen time gitu sih. Menarik. Jadi justru ini ada beberapa sajian yang mungkin ngejutin biasa nonton film heist. Nah ini mungkin ada sesuatu yang berbeda yang disajin sama Vision yang sekarang. Lagi juga kalau kita meniru Ethan Hawke di Mission Impossible, beli alatnya di mana kalau di sini? Masa dari Shopee? Dicurigain dong. Ya nggak sih? Nah, oke. Ethan Hawke Mission Impossible kan? Ya, Ethan siapa lah gitu. Iya benar. Ya, anaknya Pak Jumardi. Oh, ternyata orang Ciledug. Oke, ada orang Ciledug, tepuk tangan orang Ciledug. Wih, kayak konser. Oke, ya lanjut pertanyaan kedua. Oke, silakan Mas. Terima kasih Mbak dari Volix. Thank you, Mbak. Terima kasih. Cewek lagi. Ini mau sore. Selamat sebelumnya untuk Visinema atas menjelang tayangnya 2 bulan lagi. Terima kasih. Saya Faras dari CNN. Oh, cowok. Pertanyaan pertama mungkin tertuju untuk Mas Angga selaku sutradara dan produser juga. Sekilas ketika melihat trailernya tadi mungkin publik akan mudah mengaitkan ini, terkait juga dengan pertanyaan sebelumnya, kalau Mencuri Raden Saleh akan mirip dengan Italian Job mungkin kalau referensialnya ke situ. Cuma ada hal yang menarik yang ini ada aspek historikal, yaitu artefak penting, yaitu lukisan penangkapan pangeran Diponegoro ya. Nah itu untuk penggarapannya sendiri dalam plotnya, apakah ada sisipan pesan penting yang menyangkut tentang aspek sejarah tersebut, dan apakah itu juga melibatkan sejarawan mungkin atau tinggal di Belanda budayawan untuk menambah sisi referensial dalam film ini nanti. Terus yang kedua mungkin untuk Iqbal, ini kan perannya sebagai orang yang melukis, dan lo juga sebelumnya bilang kalau terlibat langsung mendalami peran sebagai pelukis ada lokakarya di Jogja untuk menjalani peran sebagai The Forge gitu. Nah itu singkat aja sih Bal, itu apakah itu nanti akan lo teruskan melukis peran melukis ini dan akan berlanjut di kehidupan asli nanti? Gitu aja sih. Thank you. Yang pertama mungkin tadi nyambung sama Mbak siapa yang dari Volix? Sorry. Disa. Mbak Gisa. Jadi akan ada penyebutan film-film seru tadi, tapi oleh karakter gitu, bukan jadi gagasan waktu kita membuat. Panto kan, bukan Danny Ocean gitu, sayangnya gitu. Nggak apa-apa kan, emang udah terdakwa kan, udah vonis kan, oke. Aman. Jadi ya susah kalau membayangkan Danny Ocean.
Hutan kayak di obrolan ini ya. Gak apa-apa. Bener kok, bener. Maksudnya gue sudah memikirkan 3 menit yang lalu untuk menyebut nama itu. Tapi nggak apa-apa. Tapi intinya misalnya kayak pertanyaan lanjutan tentang Raden Saleh sebenarnya ini mungkin jadi cara yang bisa dibilang saya art antusias gitu ya. Saya punya kecintaan sama dunia seni rupa dan dari dulu sebenarnya ingin sekali membuat sesuatu tentang seni rupa, dari mulai mikirin dari dokumenter, tapi kalau bikin siapa yang nonton gitu ya, sampai akhirnya ketemu dengan format ini dan kami ngerasa bahwa ini adalah mungkin cara untuk bisa mengenalkan dunia seni rupa Raden Saleh kepada masyarakat atau anak-anak muda yang ada di Indonesia. Sebenarnya mirip seperti bagaimana kami waktu itu membuat Surat dari Praha ketika kami ingin bercerita tentang isu 65, tapi kita bungkus dengan cerita cinta gitu. Dan mungkin ini juga cara yang seperti itu supaya ada generasi baru yang aware terhadap kita adalah salah satu motor seni rupa di Asia gitu. Salah satu komunitas gitu yang diperhitungkan gitu. Dan kita punya maestro seni lukis modern tuh sejak berabad-abad lalu bernama Raden Saleh, dan Raden Saleh sangat mendunia, bahkan punya section khusus di National Gallery Singapura gitu. Dan Singapura berusaha jadi kiblat dari seni rupa di timur, di bumi belahan timur gitu. Dan dia punya section sendiri tentang Raden Saleh. Segitu pentingnya Raden Saleh untuk perkembangan seni kawasan gitu. Dan itu yang mau coba kami ceritakan juga, sebenarnya ada diceritakan sama Piko nanti di film ini gitu. Baik, selanjutnya Iqbal. Halo, cek Mas siapa namanya Mas? Mas Faras, thank you pertanyaannya. Singkatnya jawabannya iya. Buat saya dunia seni rupa adalah bentuk seni yang selama hidup saya kayaknya paling jauh dari kehidupan pribadi saya gitu. Saya lahir di musik sampai akhirnya ketemu di visual film gitu ya. Tapi seni rupa merupakan salah satu yang paling jarang saya sentuh. Sering terekspos tapi paling jarang saya sentuh. Dan terima kasih gitu buat Visinema, buat Mas Angga, Mas Kris. Saya dikasih kesempatan ini dan akhirnya kalau tadi tujuannya Mas Angga untuk memperkenalkan dunia seni rupa ini kepada masyarakat Indonesia, paling enggak buat saya ini udah jadi impact gitu. Main di film Mencuri Raden Saleh ini, saya jadi lebih terbuka, saya jadi lebih punya curiosity, saya jadi lebih punya affection untuk dunia seni rupa gara-gara peran Piko ini. Kalau saya aja bisa jadi punya ketertarikan tentang